Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Siti Aisyah Lamane atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa bisa berada di antara orang-orang yang luar biasa menurut saya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Palopo, khususnya Prodi Penyuluhan, yang telah menginisiasi pertemuan kita sekaligus seperti reuni rasanya. Luar biasa bisa sepadan atau bisa bersama-sama sebagai narasumber yang menurut saya mungkin yang terbelakang ya di antara beliau, karena saya junior dari mereka. Punten Bu Dr. Aida, Bu Asi itu sebenarnya adalah pembimbing saya juga. Kebetulan Prof. Aida itu pembimbing dari Bu Asi dan juga pembimbing saya. Nah, saya banyak belajar tentang bagaimana IPB, bagaimana menghadapi pembimbing, itu semua dari Bu Asi. Sebenarnya saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Palopo, khususnya Ketua Program Studi Penyuluhan itu juga alumni IPB, penyuluhan Dr. Safruddin. Kebetulan beliau tidak sempat hadir, dan begitu juga Siti Aisyah Lamane juga dari penyuluhan IPB. Jadi luar biasa rasanya pertemuan kita pagi ini. Dan tak lupa pula kita kirim salam dan salawat atas junjungan Nabi Suri Toladan bagi kita selaku umat Islam. Terima kasih lagi saya sampaikan. Untuk webinar kita kali ini saya mendapatkan kesempatan dari tornya bahwa saya diberikan peran untuk memperkenalkan beberapa pemberdayaan masyarakat berbasis gender. Saya kira untuk penjelasan tentang gendernya beliau sudah luar biasa, sudah menjelaskan. Bu Aida adalah peneliti gender, apalagi Bu Asi. Nah, saya mungkin hanya bagaimana pemberdayaan masyarakat itu jika kita melihat di lapangan. Kebetulan semester ini saya membawakan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya banyak modelnya. Namun yang sempat saya jelaskan kali ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat itu berbasis gender. Nah, ada beberapa layoutnya yang akan kita sama-sama belajar ya, bagaimana sektor pertanian dan gender itu sendiri, konsep pemberdayaannya, bagaimana SCP metode JAS-nya, dan output JAS-nya. Nah, ini sebenarnya pemberdayaan yang saya ingin paparkan ini nanti sudah diterapkan oleh program swasta. Jadi ini adalah program Siskontak, nanti seterusnya kita bisa melihat. Kenapa ini tidak mau next? Nah, apa itu sektor pertanian? Sektor pertanian dan gender menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tadi sudah dijelaskan Bu Asi bahwa sektor pertanianlah yang paling banyak menyerap tenaga kerja, khususnya di musim pandemi ini. Saya kira tenaga kerja di sektor pertanianlah yang paling kurang terpapar COVID, karena mungkin keseringannya berinteraksi dengan matahari, begitu juga aktivitasnya sehari-hari yang betul-betul membutuhkan imun yang tinggi, sehingga sektor tenaga kerja yang paling banyak diserap adalah sektor pertanian. Namun sektor pertanian ini produktivitasnya masih sangat rendah. Selain karena faktor teknik produksi dan ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Nah, apa faktor sosial budaya masyarakat itu? Seperti kita ketahui bersama tadi bahwa gender sebenarnya itu lebih identik dengan identitas sosial, struktur yang dibentuk oleh budaya. Nah, faktor budaya, kita berbicara gender ini sangat penting sebenarnya, apalagi contohnya antara orang Sulawesi dengan orang Bali, begitu juga orang Jawa dengan orang Sumatera. Saya kira ini yang sangat perlu kita sama-sama menyamakan persepsi bahwa bagaimana sebenarnya
usaha untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalam proses produksi, apakah itu on farm maupun off farm. Nah, kita lagi berbicara sektor pertanian ini masih banyak generasi-generasi kita yang tidak tertarik karena banyaknya hambatan-hambatan, padahal kita ketahui bahwa sektor pertanian itu seharusnya wanita, kalau kita berbicara antara peran laki-laki dengan wanita, sebenarnya wanita lebih banyak bisa dimanfaatkan di sektor pertanian. Namun yang tadi hasil penelitian Bu Asi itu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan wanita itu ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau budaya, dari segi budaya, bahwa di sektor luar rumah itu lebih dominan laki-laki, sedangkan di dalam rumah itu perempuan. Padahal ini sebenarnya yang harus kita sama-sama menyamakan persepsi. Nah, contohnya kegiatan apa yang paling banyak didominan oleh perempuan itu, terutama pasca panen, pengolahan hasil rumah tangga, begitu juga lembaga keuangan, dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh wanita. Nah, konsep pemberdayaan kita sebenarnya sudah sama tahu bahwa bagaimana itu pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu sebenarnya suatu proses pribadi dan sosial, pembebasan kemampuan pribadi, pemberian kompetensi. Jadi bagaimana tadi perempuan itu bisa betul-betul memiliki kemampuan untuk melaksanakan tupoksinya. Misalnya tadi ada pengolahan hasil, seharusnya pasca panen di situ perempuan masuk di ranah itu. Jadi jangan kita semata-mata mengatakan bahwa pertanian itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Nah, kalau kita berbicara lagi empowerment, itu pemberdayaan, berarti bagaimana memberikan daya, memberikan kuasa, kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya, khususnya antara kesetaraan tadi laki-laki dengan perempuan di bidang pertanian. Nah, upaya memberdayakan masyarakat, kalau kita lihat dari beberapa buku, bahwa sebenarnya ada 3 sisi kalau kita berbicara memberdayakan. Pertama, bagaimana menciptakan iklim yang bisa menyadari potensi. Apa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh perempuan itu? Kalau kita tadi mengatakan bahwa perempuan memang selalu dinomorduakan, karena selalu dianggap bahwa perempuan itu ranahnya di dalam rumah, yang mencari nafkah, yang tugas utama itu laki-laki. Padahal jika kita berbicara kebutuhan rumah tangga, seharusnya ada juga keseimbangan, karena kebutuhan yang kita butuhkan itu memang juga semakin meningkat. Nah, pertama kita harus menyadari apakah iklim suasana yang ada di dalam rumah tangga itu bisa menyebabkan perempuan itu menyadari bahwa dia juga memiliki potensi. Jangan hanya laki-laki. Jadi memang harus ada tadi keadilan. Nah, yang kedua, setelah menyadari potensinya itu, apakah mereka itu bisa diberdayakan? Contohnya kita ini yang jadi pemateri, karena kita menyadari suami-suami kita mungkin menyadari bahwa oh, istri saya berpotensi, akhirnya kita diberikan kesempatan untuk lanjut S3 sampai harus meninggalkan keluarga ya, menurut saya. Nah, selanjutnya memberdayakan itu mengandung arti melindungi. Nah, ini terkadang masyarakat atau lembaga instansi sudah memberikan potensi, tetapi sudah memperkuat potensinya, tetapi tidak melindungi. Jadi tadi terjadi beberapa ketidakadilan, kekerasan bagi perempuan. Nah, kita lagi masuk, apa itu sebenarnya tadi pemberdayaan? Ini menurut hasil penelitian terakhir yang saya sempat baca, bahwa kalau ada pemberdayaan pertanian, bidang pertanian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian itu ada 3 tahapan. Yang tadi pertama, bagaimana terbentuknya penyadaran dan pembentukan perilaku. Nah, seperti di ilmu kita penyuluhan itu bagaimana adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk bagaimana keterampilan itu sampai beradaptasi itu bisa diwujudkan di lapangan, ada masalah teknisnya di lapangan, adalah harus sadar dulu, ada penyadaran. Sehingga dengan adanya penyadaran itu akhirnya membentuk perilakunya untuk menyadarkan apa sebenarnya potensi saya dan bagaimana meningkatkan kapasitas saya dengan potensi yang saya miliki. Selanjutnya, tahap transformasi kemampuan, bagaimana dia memperluas wawasannya, bergaul dengan orang-orang yang memang
memiliki kemampuan yang akan mereka serap. Selanjutnya, bagaimana peningkatan kemampuan intelektualnya, kecakapannya, begitu juga di dalam membentuk kemandirian. Nah, ada program ini, program yang sudah diterapkan oleh Swisscontact. Sebenarnya intervensi program ini, sustainability co-product ini Swisscontact untuk gender. Tadi menurut penelitian Bu Asih, jadi ada beberapa tahapannya. Tadi sudah dijelaskan tahapan kontrol, partisipasi, kesadaran kritis, akses dengan kesejahteraan, di mana tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan yang ujungnya adalah pemberdayaan. Nah, ini menurut Equality for Sustainability Co-Production, ini program ini adalah program kerjasama antara CSP dengan Swisscontact yang didanai oleh RA. Nah, RA ini membentuk kegiatan SCP ini dalam kesejahteraan gender dalam produksi kakao yang berkelanjutan, di mana program ini sebenarnya bertujuan ada 3. Jadi program ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 sampai 2020 dengan tujuan pengembangan pendekatan untuk penguatan posisi sosial ekonomi petani kakao dengan peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan inklusivitas gender. Begitu juga yang kedua, peningkatan kapasitas Cocoa Sustainability Partnership dalam memfasilitasi dialog isu-isu kunci di sektor kakao. Dan ketiga, bagaimana memastikan keberlanjutan itu melalui beberapa kolaborasi kerjasama dan advokasi. Nah, apa fokus tujuan dari program ini? Jadi penerapan program ini sebenarnya menerapkan metode JALS. Jadi ini Bu Asih, Bu Aida mungkin bisa nanti kita coba ramu untuk mahasiswa kita mencoba metode ini. Metode GALS itu sebenarnya Gender Action Learning. Nanti kita lihat mendukung program kakao berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan MARS sebagai anggota dari CSP. Jadi ini adalah institusi swasta atau NGO yang ada di Luwu Raya yang memang fokus pada produk kakao. Nah, tujuannya lagi, fokusnya lagi penyebarluasan hasil kegiatan pilot dan metodologi JALS melalui advokasi yang dilaksanakan oleh CSP kepada pemangku kepentingan dan penentu kebijakan sektor kakao. Nah, apa tujuannya? Pertama, mempromosikan tadi metode JALS. Apa itu? Gender Action Learning for Sustainability. Jadi bagaimana action partisipasi atau peran gender belajar lebih fokus ke gender untuk keberlanjutan. Jadi sebagai sebuah metode partisipatif untuk pengarus utamaan gender di sektor kakao dan mendukung diterapkannya praktek budidaya kakao yang baik. Selanjutnya tujuannya mendokumentasikan dan membagikan pembelajaran yang diperoleh secara bersama melalui program SCP tadi, Equality Sustainability Cocoa Product. Nah, yang keempat, menyediakan protokol penerapan bagi lembaga, baik itu lingkup pemerintah, organisasi, pemerintah dan swasta yang sudah masuk di sini, apakah itu berbicara komoditi kakao maupun komoditi-komoditi yang lain. Nah, apa itu metode JALS? Metode JALS itu Gender Action Learning System ini pertama kali diterapkan oleh Linda Moyoux. Ini beliau adalah orang asing. Ini sudah diterapkan pada produk kopi di Sumatera Utara, kakao di Luwu Timur. Ini merupakan pengembangan dari participatory action learning. Jadi telah banyak digunakan di berbagai negara. Nah, penerapan GALS ini diterapkan pada rantai nilai komoditi. Contohnya yang saya bahas di sini adalah kakao. Nah, metodologinya ini pertama bagaimana komunitas itu. Komunitas selanjutnya menggunakan pembelajaran sebaya berbasis gambar visual dengan prinsip-prinsip utama pemberdayaan gender dan keberagaman, partisipatif, serta kepemimpinan.
Tunggu, saya terhalang dibaca olehnya. Selanjutnya, GAL secara khusus fokus pada perubahan atau transformasi menuju kesetaraan gender yang terhubung dengan perubahan di tingkat individu, rumah tangga, komunitas, dan tingkat makro. Jadi sasaran utamanya itu dalam satu komunitas tetapi per individu. Nah, ini pendekatan JAS dalam rumah tangga. Mengapa? Karena pertama, ketidaksetaraan gender dalam hak kepemilikan, pembagian kerja, dan pengambilan keputusan berdampak pada ketidakefisienan penggunaan sumber daya dan pembagian kerja dalam rumah tangga. Tadi dari hasil penelitian Bu Asi juga menjelaskan seperti itu. Kedua, pengeluaran berlebihan dari laki-laki. Dari beberapa rumah tangga ini dari skala budaya dan wilayah, pengeluaran berlebihan dari laki-laki, misalnya alkohol, rokok, begitu juga misalnya main perempuan, membatasi sumber daya untuk kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, konflik dalam rumah tangga menyebabkan ketidakbahagiaan, misalnya bermasalah dengan ibu mertua, menantu, ipar. Nah, ini membuat terkadang seorang ibu atau seorang perempuan itu tidak memaksimalkan potensinya. Kecuali kalau orang-orang dari IPB ya sudah mati rasa. Kata Bu Ana tidak boleh baper. Jadi betul-betul bisa menyadari potensinya dan memperkuat sekaligus terlindungi. Selanjutnya, rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan bisnis jual beli. Jadi terkadang permasalahannya ini tadi di perempuan itu terkadang seharusnya belanjanya untuk kebutuhan kebun, tetapi lain artinya ada kebutuhan anak atau kebutuhan ibu itu, misalnya mungkin kita ya terhindar kalau kita ibu-ibu di kampus mungkin tidak terlalu memiliki waktu ya untuk arisan atau apalah. Selanjutnya, bisnis perempuan sering menghadapi kendala serius di tingkat rumah tangga. Mungkin tadi karena banyaknya tadi pengeluaran, apalagi pesta-pesta, itu biasa ya kalau di budaya masing-masing. Nah, ini mengapa pendekatan gender action learning system ini efektif dan bermanfaat? Karena pertama, dia itu menggunakan sistem partisipatif, mulai dari minat dan rasa kepemilikan individual, aksi dan perubahan sejak hari pertama. Jadi ini hasil penelitiannya ya, yang telah menggunakan JAS. Setiap orang adalah pemimpin, pemberdayaan yang dipimpin oleh komunitas, fasilitator membantu belajar bersama dengan memfasilitasi dari belakang. Jadi ada pendampingan. Jadi sebenarnya ini adalah pendampingan yang menggunakan metode JAS, menggunakan pendekatan rumah tangga di mana perempuan dan laki-laki, tua dan muda berpartisipasi dalam mewujudkan impian keluarga. Jadi memang harus ada persamaan persepsi sebenarnya di dalam suatu rumah tangga. Isu peningkatan produksi dan pendapatan dilihat sebagai sebuah kesatuan dan isu-isu dalam rumah tangga, isu gender, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan hidup, sehingga memang nyata dan bukan sekedar teori belaka. Nah, ada beberapa fase JAS yang dilakukan, yaitu pertama, bagaimana katalisasi perubahan. Jadi di katalisasi ini bisa dilakukan bersama komunitas, memperkenalkan dulu permasalahan-permasalahan hidupnya, masing-masing memiliki visi misi yang sama, bagaimana meningkatkan keterampilannya, begitu dan seterusnya. Selanjutnya, pengarus utamaan keadilan gender. Nah, adaptasi dan integrasi metode JAS ini ke dalam suatu organisasi atau program yang diterapkan di dalam suatu komunitas, misalnya di komunitas rantai nilai komoditas. Jadi bagaimana input dari pertanian, misalnya dari agribisnisnya, mulai dari penyediaan sarana prasarananya sampai nanti di faktor kebijakan yang mendukung dari usaha agribisnis tersebut, sehingga fase ini setelah dari katalisasi perubahan 1 tahun itu nanti dilihat di yang kedua, apakah memang keadilan gender di dalam komunitas atau rumah tangga itu betul-betul berfungsi atau tidak. Selanjutnya, gerakan keadilan gender. Jadi jaringan dan advokasi untuk keadilan gender di semua tingkat, termasuk kita bagaimana pembuat kebijakan. Tadi yang dikatakan Bu Aida pertama, jangan sampai yang menerapkan kebijakan sendiri itu sebenarnya tidak menyadari bahwa apa sebenarnya dari isu keadilan gender itu sendiri. Bagaimana pembuat kebijakan, keputusan terkait dengan jaringan global. Nah, ini sebenarnya langkah ketiga setelah penerapan metode ini.
Nah, ini level pemberdayaan dari JALS itu pertama individu masing-masing perempuan dan laki-laki dalam komoditi kakao yang telah diuji coba itu diberdayakan untuk meningkatkan penghidupan mereka. Salah satunya bagaimana peningkatan produktivitas kakao dengan misalnya menggunakan teknik GAP, apakah masih melaksanakan itu atau tidak lagi, serta membangun kesetaraan dalam produksi kakao berkelanjutan. Selanjutnya relasi. Nah, komunitas petani ini khususnya perempuan dan kelompok rentan terlibat secara setara dalam membangun produksi kakao berlanjutan. Jadi diharapkan dalam komunitas kakao itu, komunitas petani memang memiliki relasi-relasi yang bisa memberikan informasi di dalam keberlanjutan usaha taninya. Selanjutnya struktur, ini tadi memperbaiki kebijakan dan melakukan perubahan norma-norma sosial yang memungkinkan perempuan ikut berperan dan mengklaim haknya, apakah itu dari sosial, ekonomi, dan politik. Nah, ini kita berbicara gender dan rantai nilai kakao. Dari hasil penelitian SCP ini dari 2019-2020 bahwa peran penting pertama, peran penting perekonomian dalam kegiatan ekonomi keluarga. Tadi peran penting perempuan karena pengambil keputusan sebenarnya di dalam sebuah rumah tangga itu ada perempuan juga harus terlibat. Karena kenapa? Perempuanlah yang tahu dapur keluarga. Jadi bagaimana perempuan itu bisa menyadari bahwa di mana perbedaan antara uang untuk usaha, modal usaha taninya, begitu juga untuk konsumsi keluarganya. Nah, selain itu peran perempuan di sektor kakao dan kurangnya akses. Nah, tadi yang dikatakan Bu Asi bahwa memang perempuan itu terkadang tidak diberikan akses untuk peningkatan kapasitas. Terkadang perempuan itu datang ke kebunnya hanya mengantar makanan, karena memang tugas perempuan di rumah, apalagi kalau budaya-budaya orang Bugis itu, Bugis Makassar itu terkadang memang perempuan itu hanya berhak di dalam rumah. Artinya mengontrol rumah, kebutuhan anak-anaknya, jadi tidak menjadi kewajiban untuk membantu di kebun, walaupun sebenarnya ada juga sekarang yang tidak seperti itu. Nah, selanjutnya terbatasnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya kepemilikan. Nah, ini tadi terkadang banyak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, di mana laki-laki lah yang mengambil keputusan. Sampai saya, Bu, terkadang membayangkan bagaimana ya kalau saya tidak memiliki pekerjaan yang murni penghasilan dari laki-laki. Dan kalau kita belanja sedikit hasilnya kurang, nanti kita dapat marah. Nah, itu mungkin bisa menjadi penyadaran bahwa untuk bisa kesetaraan gender ini, pertama memang perempuan harus berpikir juga untuk kebutuhan keluarganya, tetapi itu tergantung komunikasi ya, komunikasi individu masing-masing rumah tangga. Nah, ini tadi program SCP-nya ini sebenarnya bagaimana tujuan utamanya membantu perempuan memiliki hak dan peran yang sama dan tidak terbatas hanya pada pengambilan keputusan, kepemilikan, kekuasaan kendali dalam rumah tangga. Jadi betul-betul mereka adalah partner, bukan hanya sebagai pasangan di rumah, tetapi dia harus ada teman tukar pikiran. Itu mungkin yang terkadang, kamu perempuan tidak tahu apa-apa ya, terkadang ada yang seperti itu. Nah, ini kalau kita berbicara mata rantai kakao, di mana letak kesetaraan perempuan laki-laki di sini? Apakah dari inputnya, dari farming, trading, processing sampai di manufacturingnya? Nah, ini mungkin di JALS ini diterapkan di sini dalam 1 tahun penelitiannya, betul-betul bagaimana kesetaraan dan keadilan gender tadi. Nah, hasilnya 1 tahun itu bahwa perubahan di tingkat individu. Pertama, perubahan perilaku terutama kesamaan persepsi dan kesadaran, karena kita lihat dari aktivitas penerapan kakao berkelanjutan, khususnya penerapan teknik GAP-nya, Good Agriculture Practice-nya, karena itu bagaimana perawatan usaha taninya. Di sini terkadang tidak ada persamaan persepsi, dan memang dalam satu keluarga ya, khususnya kalau kita berbicara tanaman kakao sekarang yang mengalami penurunan produktivitas, memang pertama persepsinya bahwa itu tidak bisa lagi dilanjutkan, malah banyak sekarang alih fungsi lahan. Nah, ini sebenarnya yang pertama harus kita tahu bahwa apakah memang masih ingin, harus menyadari apakah memang masih mau melanjutkan usaha tani itu atau tidak, karena kita melihat dari aktivitas-aktivitasnya, apakah dari misalnya
panen, pemangkasan, ini masih rutin dilakukan atau tidak? Karena kita ketahui bersama bahwa kalau berbicara usaha tani kakao, rata-rata mengatakan bahwa biaya produksinya lebih besar daripada pendapatan, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang lainnya. Selanjutnya, perubahan di tingkat rumah tangga. Kalau kita hasil dari GALS ini, kita melihat bahwa yang secara individu ada tingkat penyadarannya, persamaan persepsi, sehingga membentuk perilakunya. Ini ada di perubahan di rumah tangga, bagaimana pendekatan keluarga berbagi tugas. Nah ini tadi, berbagi tugas yang lebih seimbang. Jangan sampai kalau kita juga terkadang ada laki-laki yang sudah membantu, tapi perempuannya asik-asikan. Ada juga seperti itu. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke kesepakatan rumah tangga. Nah, komitmen keluarga untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Apalagi ya di masa pandemi seperti ini, mungkin akses kita keluar agak kurang, jadi tadi dikatakan Bu Aida lebih fokus ke peningkatan imun, konsumsi makanan-makanan yang betul-betul bisa memperbaiki imun kita. Selanjutnya, perubahan di tingkat kelompok penerima manfaat. Nah, penerima manfaat, kalau kita berbicara pemberdayaan, ada beberapa model pemberdayaan, ada pengembangan usaha agribisnis pedesaan, ada koperasi-koperasi. Nah, ini sebenarnya kelompok agribisnis ini bisa kita lihat misalnya bagaimana pada saat diberikan bantuan, apakah betul-betul terjadi perubahan, ada keseimbangan tadi bahwa perempuan sama dengan laki-laki itu memang jangan selalu kita membedakan jenis kelaminnya, tetapi tupoksinya, tugasnya atau perannya di lapangan. Selanjutnya perubahan di tingkat organisasi. Nah, setelah pelaksanaan ini, akhirnya Swiskontak sendiri menyadari bahwa ini munculnya kesadaran bahwa perbaikan kebun tidak melulu fokus mengenai teknik budidaya yang baik saja, tetapi mempertimbangkan faktor ekonomi keluarga, komunikasi di keluarga, dan pembagian peran. Nah ini terkadang yang tidak ada komunikasi, terkadang laki-laki bekerja sendiri, perempuan juga bekerja sendiri. Nah ini sebenarnya motivasi kepala rumah tangga bekerja itu sebenarnya bagaimana peran di perempuan atau orang-orang di dalam rumah tangganya sendiri. Nah ini kesadaran yang muncul dari organisasi yang telah melakukan GALS ini, khususnya Swiskontak. Ini mengatakan bahwa jangan kita melulu oh ternyata tidak ada pengelolaan kebunnya, tidak ada perawatannya, tetapi sekarang harus kita tahu apa sebenarnya kebutuhan utama dari keluarga. Nah kita lihat ini, jangan hanya misalnya kebun kakao, tetapi harus ada ternak, harus ada tanaman-tanaman lain atau pekerjaan sampingan, karena yang menjadi masalah adalah kebutuhan ekonomi itu harus tetap berlanjut. Nah saya kira ini yang sempat saya paparkan, nanti bisa kita diskusi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Siti Aisyah Lamani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.